Berburu masih dilakukan sebagian masyarakat suku Sasak di Desa Rempe hingga sekarang. Kali ini hewan yang diburu bukan untuk dimakan, melainkan dicari karena dipercaya oleh sebagian suku Sasak menyimpan banyak khasiat untuk bermacam jenis penyakit. Saat ini saya bersama Bang Anwar dan Bang Rahul, kita akan berburu pejawak yang biasanya ada di semak-semak sekitaran sungai seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati dia kabur. Hati-hati dia kabur. Kami melihat pergerakan binatang yang dicari. Gerakannya cukup cepat dan langsung hilang di antara semak-semak. Lumayan ngos-ngosan ya Bang ya. Lari-lari. Cepet sekali dia larinya. Daerah semak belukar terbuka yang dekat dengan sungai menjadi habitat salah satu kadal besar ini. Mana? Di balik semak, kami menemukan beberapa lubang yang kemungkinan besar menjadi rumahnya. Akhirnya kita nemu nih lubang dari hewan pejawak. Ayo kita cari yuk. Ada isinya nggak? Nggak ada isinya, kosong kayaknya. Wah, kosong. Biawak biasanya aktif mencari mangsa di siang hari dan kembali diam di sarang saat malam hari. Binatang bersisik mirip ular ini termasuk teritorial. Selain mencari makan, siang hari biawak keluar sarang juga untuk menjaga wilayahnya. Kita baru nemu lubang pertama, tapi nggak ada isinya. Kita harus nyari nih lubang yang lain. Ayo Bang, Ayo. Kita cari lubang yang lain aja. Tempat lain aja dulu. Kita menemukan lubang pejawak kedua nih. Ciri-cirinya itu bagian luarnya bersih, tepat keluar masuk pejawaknya. Cuman kali ini pejawaknya nggak ada. Jadi kita harus cari lubang lainnya. Binatang yang menyerupai komodo ini biasanya berlindung di lubang tanah, celah batu, atau di dalam pohon. Bang Rahul, di sana ada lubang pejawaknya? Ada tapi nggak ada isinya. Bisa di sini juga dia? Bisa. Berbekal ranting, kami menyisir setiap sudut semak. Wah, Bang Anwar nemu ini. Sekarang kita akan kejar. Hati-hati Bang. Jangan sampai dia kabur lagi. Itu. Dengan penglihatan dan penciumannya yang tajam, biawak bisa berburu dan menghindari musuh. Lari ke sungai dia. Biawak merupakan hewan berdarah dingin yang hidup soliter atau menyendiri. Sering menghabiskan waktu dengan berjemur di bawah sinar matahari untuk mengatur suhu tubuhnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga enzim, hormon, dan metabolisme lainnya di dalam tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Bang, itu Bang! Itu! Hati-hati! Pejawaknya masuk ke aliran sungai! Wah, susah nih nangkapnya. Karena kalau di air, dia bisa semakin cepat larinya. Bang, tangkap dia sampai kabur! Bang, pejawaknya! Dia sampai kabur! Jangan! Biawak merupakan salah satu reptil yang mahir berenang. Selain cakar yang kuat, kaki biawak juga dilengkapi dengan selaput yang memudahkannya bergerak di air. Hati-hati ekornya! Wah! Hati-hati ekornya! Akhirnya, setelah kita cari-cari, kita dapat pejawaknya. Wah! Jadi bagian utama yang harus kita amankan adalah ekornya nih. Karena kalau dia merasa terancam, dia akan mempecut dengan sangat keras. Selain itu, saya juga harus berhati-hati dengan mulutnya.
Karena biawak mempunyai air liur yang mengandung bakteri yang sangat berbahaya. Jadi, saya harus mengamankan kepala dan ekornya sekaligus. Oh, ini jadi termasuk kecil. Karena biasanya itu ada sampai 3-4 kilo. Kukunya tajam sekali. Jadi kita harus hati-hati nih sama jari-jarinya dia. Daging biawak biasa digunakan masyarakat suku Sasak di Rempe untuk membuat minyak herbal. Minyak biawak akan diambil dari lemak yang menempel pada daging. Dagingnya kita potong kecil-kecil supaya lebih mudah nih kita gorengnya. Dan apinya itu ternyata nggak boleh besar ya Bang ya? Ya. Jadi sekarang saya akan kecilin nih apinya. Warga di sini biasa mengekstrak minyak biawak dengan memanaskan dagingnya dalam wajan. Kurang lebih 1 jam ya Bang ya? Minyaknya udah mulai muncul. Setelah dipanaskan, lemak yang menempel pada daging perlahan akan mencair menjadi minyak encer. Wih, belum sampai sejam, minyaknya udah keluar semua. Saya pikir air saking banyaknya. Daging yang terus dipanaskan aromanya begitu menggoda saya. Menurut cerita masyarakat, daging pejawak ini katanya enak. Saya jadi penasaran nih, saya mau coba. Ini udah matang ya? Coba ya. Minyak pejawaknya banyak banget nih. Wah, saya coba ya. Ya. Enak Bang. Harus cobain. Rasanya mirip seperti daging ayam. Dan teksturnya itu kenyal ya. Iya. Enak sekali. Ayo Bang, cobain. Daging biawak sudah mengering. Tandanya seluruh kandungan minyaknya sudah keluar. Nah, ini minyaknya udah keluar semua. Langsung kita tuangkan ya ke sini. Untuk nantinya akan kita pakai. Kemampuan masyarakat Sasak Desa Rempe membuat obat herbal diperoleh secara turun-temurun. Biasanya minyak ini dijadikan sebagai obat kulit. Dan pas banget tadi kita, waktu di sungai, kita digigit sama nyamuk nih. Jadi lumayan gatel-gatel ya Bang ya? Ya. Cocok nih pakai minyak ini. Minyak biawak merupakan salah satu kekayaan obat tradisional yang dimiliki negeri ini. Hasil olah masyarakat Sasak yang tetap dijaga dan dilestarikan sampai sekarang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perempuan suku Sasak dianggap sebagai Bumi Nina atau Ibu Pertiwi bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Sebagai penjaga tradisi, perempuan Sasak tidak hanya teguh menjaga perilaku, namun juga pandai memanfaatkan alam untuk memelihara kecantikan. Menyelami daerah Bayan rasanya kurang lengkap kalau saya tidak mendalami rahasia kecantikan masyarakat Bayan di Lombok Utara. Nah, saat ini saya akan mencari nih salah satu bahan perawatan kecantikan masyarakat Bayan. Nah, ini dia salah satu bahan kecantikan perempuan-perempuan Bayan yang biasa ditemukan di sekitaran air seperti di Loko Muntur ini. Sirih Cina merupakan salah satu tumbuhan yang dapat ditemukan di area teduh dan lembab sekitar sungai. Nah, ini namanya sirih Cina atau masyarakat sini menyebutnya leko Cina. Yang ini perbedaannya dengan sirih biasa itu karena daunnya yang lebih kecil dan lebih berkilau. Bentuknya mirip seperti love nih. Ada nggak? Berbeda dengan sirih yang digunakan sehari-hari, sirih Cina tidak merambat dan berakar dangkal. Untuk mencari tanaman loka Cina ini kita harus jeli nih mencarinya.
karena dia itu ada di antara tanaman-tanaman liar seperti ini nih. Jadi warnanya pun samar. Sirih Cina tumbuh dengan cepat karena menghasilkan banyak biji, sehingga tumbuhnya bergerombol di dalam satu tempat. Wah, lumayan nih, kita baru cari sebentar aja, kita sudah nemu banyak banget ya. Ya, banyak. Wah. Tapi pertama-tama kita petik-petikin bagian daunnya ya, karena yang dimanfaatkan itu hanya bagian daunnya ini. Sebelum dijadikan bahan kecantikan, sirih Cina harus dibersihkan dan dipisahkan daunnya. Walaupun leko Cina ini termasuk tanaman liar, tapi manfaatnya banyak sekali. Salah satunya kita jadikan masker karena dapat mencerahkan kulit dan menghilangkan jerawat. Resep kecantikan dari daun sirih Cina sangat mudah dibuat. Cukup menumbuk daun sirih Cina sampai halus dan menjadi bahan masker. Nah, kita sudah cuci muka dan maskernya sudah jadi, waktunya kita pakai. Menggunakan masker sirih Cina sama seperti menggunakan masker wajah seperti biasanya. Saya, Kak Sapti dan Kak Atika saling mengaplikasikan masker ke wajah supaya merata. Oh, ternyata belum boleh dibilas dulu, kita harus nunggu selama kurang lebih 10 menit. Wah. Masyarakat di sini percaya masker alami dari daun sirih Cina dapat menghilangkan jerawat dan mencerahkan wajah. Dari perempuan bayan saya jadi belajar bahwa perawatan kecantikan juga bisa didapatkan dari alam. Salah satunya adalah leko Cina. Nah, saya jadi tertarik untuk mendalami lebih tentang tradisi budaya yang ada di Bayan Lombok Utara. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wilayah pesisir Lombok Utara tak hanya kaya akan potensi bahari. Di antara gersangnya pasir pantai, tumbuh dengan subur tanaman Tamarindus indica atau kita mengenalnya sebagai asam Jawa. Masyarakat Sasak biasa memanfaatkan alam sekitar untuk dijadikan bahan makanan. Contohnya asam Jawa, masyarakat sini menyebutnya bage. Nah, saat ini saya akan mencari nih bagenya bersama Bang Ramli di atas sana dan Ibu. Menyusul Bang Ramli, saya akan ikut memanjat pohon asam yang sudah berukuran besar ini. Adrenalin terpacu seiring langkah saya menggapai ranting-ranting yang banyak buah asamnya. Akhirnya saya sudah sampai di atas. Walaupun ketinggiannya cuma 5 meter, tapi ini saya harus hati-hati karena batangnya ini sangat licin. Cara panen buah asam di sini cukup unik. Saya harus menggoyang ranting pohon sampai buahnya berjatuhan. Wah, buah asamnya jatuh semua nih. Bu, ambil buahnya. Ini udah dapat banyak, ini banyak. Ayo Bang, goyangin lagi biar banyak nih buah asamnya yang jatuh. Ayo. Buah asam membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan sampai matang. Cara panen seperti ini menjadi penyortir alami antara buah asam yang masak dan yang masih muda. Saya harus berpindah ranting untuk merontokkan buah asam di bagian pohon lainnya. Batang dari pohon asam ini memang dikenal sangat kuat. Jadi untuk dinaikin atau digoyang-goyangin kayak gini itu aman nih. Cara ini memang sempat membuat kaki saya gemetar. Dari tadi saya lihat abangnya makan kayaknya enak nih. Saya jadi pengen coba. Rasanya asam ya, sama seperti namanya. Buah-buah yang jatuh tadi kita ambil dan kita kumpulin. Karena ini cuacanya sudah mulai gerimis. Kita langsung bawa pulang aja ya Bu ya, Bang? Ayo.
Masyarakat Sasak di Desa Rempe itu sering sekali mengawetkan buah asam ini untuk dijadikan bumbu-bumbu makanan. Nah, saat ini saya akan mengikuti nih proses pengawetan buah asamnya. Sebelum diawetkan, buah asam harus dikupas terlebih dahulu. Buah asamnya setelah dikupas lalu dijemur selama 2 hari agar tidak lengket di tangan dan lebih mudah untuk dikupas dari bijinya. Nah, ini nih yang sudah siap untuk diawetkan karena ini sudah dijemur dan dipisahkan dari bijinya. Biji dan daging buah sengaja dipisahkan untuk menghindari kutu yang biasa hidup di dalam biji. Ternyata untuk masukin buah asamnya kita harus mengepal-ngepal dulu biar dia menyatu ya. Iya. Ini nih. Buah asam yang sudah kita kepal-kepal tadi itu dibungkus dengan upek pinang agar dia tetap kering nih kalau disimpan. Pelepah pinang digunakan sebagai bahan pembungkus karena kuat dan lentur. Jadi alasan kenapa upek pinang ini sangat elastis karena kulitnya ini kita kupas dulu. Jadi lebih mudah nih untuk kita ikatnya. Ikat dengan kuat di kedua ujung pelepah pinang. Kemudian, jahit bagian sambungan pelepah menggunakan bambu. Sudah selesai ya, Mak? Sudah. Sudah selesai? Udah. Nah, akhirnya sudah selesai nih. Sekarang sudah siap kita simpan di dapur. Kita gantung di sini ya. Iya, di sini. Biasanya ini diletakkan di atas tungku agar terhindar dari kutu dan bisa awet selama bertahun-tahun. Hawa panas dari tungku akan melindungi daging asam dari serangga, sekaligus mengurangi kandungan airnya, sehingga tidak akan berjamur dan busuk. Kegiatan sehari-hari masyarakat Sasak itu sangat seru sekali untuk saya pelajari. Salah satunya tradisi lama yang masih mereka lakukan sampai sekarang, yaitu mengawetkan bumbu makanan. Ikuti jejak saya, jejak petualang.